mendengar. Tapi apa suara kita didengar? Di sini aku Arifah Nazila dan teman-temanku, aku Nuzul Fadila, dan aku Rani Fardiansyah, yang akan menemani kalian di podcast Ruang Dengar dalam beberapa menit ke depan. Bahas apa kita hari ini, guys? Sesuai yang topik kita bahas tentang berita viral yang terkait dengan Pertamina. Oke, mungkin langsung aja nih. Yang di negara tuh sedang tidak baik-baik saja ya. Buka susu isinya korupsi mulu. Parah banget sih, sumpah. Bensin dioplos, next apa lagi yang bakal dioplos? Jabatan. Oke, let's move to the topic, guys. Tapi ya guys, kenapa sih mereka kan udah jadi penjabat ya, duitnya udah banyak. Tapi kenapa mereka tuh masih jadi yang suka korupsi, yang dalam tanda kutipnya ya bahasa kasarnya tuh nyolong lah. Kalau menurut gue nih ya, korupsi di era sekarang itu Pertamina itu sangat fatal karena ini terkait dengan oplosan, itu otomatis kan ilegal dan tidak dibenarkan oleh pihak aturan yang sudah berlaku, mungkin seperti itu. Kalau menurutku, dalam opiniku, korupsi di Pertamina ini mereka kan udah tercukupi secara finansial, rumah mewah, mobil juga ada, terus dompet pun penuh gitu. Tapi mereka kenapa korupsi? Karena relisensi psikologi dan juga adanya sistem yang mempengaruhi. Jadi mereka mau mendapatkan sesuatu yang lebih secara instan. Itu yang kami dapat dari jurnal What Can Economic Learn from Happiness gitu. Oke, aku setuju dengan pendapat kalian. Memang sih penegakan hukum di Indonesia itu kan sangat lemah ya. Jadi itu tuh yang menyebabkan hukum di Indonesia itu dapat dimanipulasi. Aksi korupsi sesama aparat itu yang menyebabkan hukum itu dapat dimanipulasi kan. Jadi itu yang sangat merusak integritas proses hukum di Indonesia. Oke, next kita langsung bahas berita pertama. Kejagung periksa Dirut Pertamina Internasional terkait kasus korupsi minyak mentah. Jadi di sini Kejagung untuk periksa Dirut Pertamina Taufik Aditya Warman yang melakukan aksinya sejak 2018 sampai 2023. Dan gak hanya itu sih, Dirut saja juga diperiksa oleh Kejagung, tapi manajer treasury-nya inisial ANU itu dan manajer quality-nya, manajemennya itu inisial namanya itu AA juga diperiksa oleh Kejagung juga. Nah betul, jadi penyelidikan ini dilakukan di rumah dinas dan juga di tempat kerjanya di Banten gitu guys. Gak habis pikir sih, kalau dari kami juga pejabat-pejabat ini mungkin pendapat pemerintah mungkin gimana nih? Dengan perilakuannya wadidaw ini tadi pejabatnya. Tapi ternyata enggak cuma gitu, enggak ada sampahnya, tapi ada 9. 9 ya? Kayaknya itu Wali Songo bukan koruptor. Oh my god. Next slide ya. Siapa saja tersangka dari 9 di kasus korupsi Pertamina ini? Beran. Oke, langsung saja ini aku sebutin namanya, yaitu yang pertama adalah Rifa Siahan dari Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Yang kedua adalah Sani Dinar Saifuddin, Direktorat Feedstock dan Product Optimization PT Pertamina Internasional. Yang ketiga adalah Agus Purwono dari Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Dan yang keempat adalah Yogi Fernandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Muhammad Keri Ardianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Dimas Werhaspati, itu Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Itu adalah Gading Ramadan Jodoh, Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal juga, Terminal Merah. Dan yang terakhir adalah Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga. Edward Randikom, VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga. Banyak banget, sampai nggak hafal namanya ini. Jadi mereka harus ngomong dengan orang-orang yang udah expert di bidangnya masing-masing. Ya, jadi di slide ini kami jelaskan bagaimana sistemnya itu kalau joplos itu yang awalnya RON 90 menjadi 92 hanya karena mereka ingin dengan berdalih untuk berefisiensi sumber daya, tapi nyatanya tidak, itu malah merugikan oleh banyak masyarakat khususnya Indonesia. Jadi tersangka ini mengimpor minyak dari luar negeri, padahal pasokan di Indonesia itu masih ada, tapi mengimpor minyak buat di blending di Banten, di Merak Banten. Di blending dengan RON 88 sampai 90. Tapi merek dagangnya itu RON 92. Parah banget sih. Tapi di sini kan ada elakan ya, katanya itu bahwa tindakan di terminal utama BBM ada proses injeksi warna atau dyes. Dan itu sebagai pembeda produk agar dapat mudah dikenal oleh masyarakat. Selain itu juga ada injeksi aditif yang katanya itu berfungsi untuk meningkatkan performa produk Pertamax katanya. Itu mah ya ping aja kan aku. Ngeles. Iya, ngelesnya ada aja sih. Oke, mungkin dari pemirsa nih, kira-kira berapa sih nominal atau yang sudah dikorupsi oleh beberapa anggota Pertamina ini, khususnya atas Pertamina, mungkin bisa menebak. Berapa? Coba tebak. Next slide.
Next. Wow. Benar banget. Banyak banget Kak. Sekitar 193,7 triliun yang mereka galang atau mereka ambil uang sedemikian banyaknya seperti itu. Buset deh, kalau mendengar nominal yang sebanyak itu mah bisa buat umroh atau haji beberapa kali, ataupun bisa disalurkan ke hal yang lebih bermanfaat seperti beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Itu bisa memberi pendidikan kepada anak yang kurang mampu sekitar ratusan ribu anak. Kira-kira di mana ya letak hati nuraninya? 193,7 triliun itu tuh berimbas ke melonjaknya harga minyak negara, Pak. Ya, selain negara juga rugi ya Pak. Ya, khususnya kami juga sebagai masyarakat Indonesia juga rugi. Bukan hanya itu, tapi juga ya mungkin terganggu dalam ekonomi kita. Kalau secara perhitungan, selain negara yang rugi, masyarakat juga rugi, dan perharinya kalau dihitung itu ada 47 miliar. Dan kalau per tahun, 17,4 triliun guys. Itu uang nggak sih? Oke, jadi apa pendapat dan solusi kalian untuk menyikapi masalah ini? Baiknya gimana solusinya? Ya, kalau menurut aku sih lebih ke pembenahan sistem, karena sistem di Indonesia sekarang itu gimana ya, mungkin harus diperbaiki lagi karena sudah sistem yang sekarang sudah bobrok, dan kita sebagai generasi Z khususnya untuk memberikan kontribusi generasi ke depan untuk memperbaiki sistem yang lebih baik. Kalau dari aku, karena corruption is the bigger problem on Indonesia. In Indonesia itu jadi korupsi udah merajalela, tapi ada yang nggak dikorupsi. Waktu itu ada dana 105 triliun yang ada bencana tsunami, itu nggak dikorupsi karena ada pengawasan dan sistem yang tepat dari mulai sektor KPK sampai satuan anti korupsi. Nah, itu juga harus dilakukan audit dari internasional selain audit dari pemerintah. Selain itu juga harus ada transparansi dan atau laporan keuangan dari perusahaan ke pemerintah, itu sesuai yang kita pelajari di manajemen keuangan. Serta baiknya hukum di Indonesia itu tidak runcing ke bawah dan tumpul di atas. Seharusnya pemerintah dan warga itu setara atau masyarakat setara. Masa yang maling ayam aja dihukum 10 tahun, tapi yang korupsi cuma 5 atau 7 tahun. Dan yang terakhir, baiknya menegakkan amanah itu sebaik-baiknya. Contohnya DPR sebagai pengawas atau sebagai mata seharusnya menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik. Oke, aku mau nambahin aja sih. Kalau dari aku tuh, kita tuh perlu mendorong penegakan hukum, transparansi, dan akuntabilitas agar kejadian serupa tidak dapat terulang lagi. Memberikan edukasi pada masyarakat akan pentingnya integritas dan transparansi, memberi support bahwa melaporkan tindakan korupsi yang kita lihat, baik itu hal kecil sampai yang hal besar, itu sangat berarti. Karena setiap suara yang kita keluarkan bisa membuat perubahan yang baru. Terima kasih atas opini-opini dan pendapat kalian juga tentang korupsi Pertamina ini. Dan semoga masyarakat bisa mengambil baiknya dan jangan jadi generasi yang korupsi, jadi generasi yang anti korupsi. Oke, juga terima kasih untuk para audiens yang sudah mendengarkan yaping kita. Kami dari tim Ruang Dengar pamit undur diri dari podcast ini, sampai jumpa di next podcast selanjutnya. See you in the next video.